roh jahat, artinya kondisi batiniah yang buruk, berasal dari Tuhan, maksudnya merupakan ketetapan Tuhan. Kalau seorang mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Tuhan, orang itu pasti mengalami kegelisahan. Dia tidak mungkin mengalami damai sejahtera. Saudara bisa setuju itu? Kalau kita tidak beres dengan Tuhan, kita tidak mungkin mengalami damai sejahtera. Betapapun kita melihat memang musik mempunyai peranan yang sangat signifikan bagi kondisi batin seseorang. Setiap jenis musik memberikan dampak kepada kondisi hati seseorang. Betul? Musik yang tenang memberikan kondisi hati yang tenang. Musik yang semangat seperti musik Mars membangkitkan semangat, bisa membangkitkan semangat juang, semangat tempur. Sebaliknya juga musik-musik, kalau kita perhatikan ada jenis-jenis musik seperti orang frustrasi, yang membuat mungkin orang-orang yang frustrasi, dia menghasilkan suatu kondisi yang gelisah juga di dalam kehidupan kita. Seorang pendidik dan penulis buku yang terkenal, Zig Ziglar, menulis dalam salah satu bukunya tentang bagaimana mendidik anak. Dia memberitahukan bahwa musik salah satu sarana yang sangat penting sekali untuk pendidikan anak. Tapi sangat mengejutkan sekali karena Ziglar kemudian memberitahukan bahwa ada begitu banyak musik yang dikonsumsi oleh anak-anak muda, oleh anak-anak remaja, bahkan di bawah belasan tahun, termasuk anak saudara dan saya mungkin, adalah musik-musik yang sangat tidak baik sekali, baik dalam beatnya maupun di dalam liriknya, dalam syairnya. Ziglar dalam bukunya dia memberitahukan ada grup-grup rock yang menyanyi seperti ini. Kita mungkin tidak memperhatikan, saudara, apalagi pendatang-pendatang baru seperti saya, telinga kita masih kurang tajam menangkap kalimat-kalimat dan slang-slang. Kita cuma mendengar beat saja. Kadang-kadang beatnya oke, kita bisa rasa itu bagus, tapi kalau kita memperhatikan kata-katanya, ternyata itu sangat mengerikan sekali. Salah satu grup rock mengubah lagu seperti ini. Dia mengatakan bahwa neraka adalah tempat yang sangat indah sekali untuk pesta-pesta yang hebat. Anak muda umumnya senang pesta. Lalu dia lanjutkan, dia berkata, dan kamu pun harus ke sana, sebab semua temanmu akan ada di sana. Ada grup lain yang mengatakan, nggak usah dengerin orang tua kita ataupun semua atasan-atasan kita, otoritas apapun. Do your own thing. Apa yang kamu suka, kerjakan saja. Grup lain mengatakan begini, kamu sudah coba whisky? It doesn't help. Kamu sudah coba drugs? Itu juga nggak menolong. Kamu sudah coba seks? Itu juga nggak mempan. Why not you try suicide? Dalam lagu. Jadi herankah kita kalau kemudian melihat anak-anak muda yang kelakuannya tidak karu-karuan? Karena apa? Karena Ziglar katakan mereka mendengar lagu itu bukan cuma belasan kali, tapi mungkin ratusan kali. Diputar terus-menerus, dan musik plus liriknya itu, plus syairnya, more powerful even than sermon, saudara-saudara. Khotbah didengar cuma sekali, didengar pun kadang-kadang tidak dimengerti, didengar pun kadang-kadang nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Mending kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih lewat otak, saudara. Kanan langsung aja dia kemudian out, keluar ke kanan juga. Ya, tapi musik itu sangat meresap sekali, apalagi didengar terus-menerus. Herankah kalau
kita mendengar anak-anak muda kok bunuh diri. Angka anak muda bunuh diri itu besar sekali. Belum lagi kemudian yang frustrasi, yang melakukan hal-hal yang memberontak dan mencoba banyak hal. Pengaruh musik ternyata hebat sekali. Ada seorang ahli, dia seorang dokter medik bernama Alfred Tomatis. Dia kemudian menjadi nama yang sangat paten sekali untuk suatu teori yang dikenal sebagai Tomatis Effect, bahwa suara dan musik itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan manusia. Tomatis itu anak seorang penyanyi opera. Dia lahir dalam keluarga yang sangat cinta musik. Tapi ketika dia bertumbuh, orang tuanya lihat, wah kamu kelihatannya kurang bakat musik. Jadi jangan manggung, jangan seperti papa. Maka anak ini berangkat sekolah kedokteran, dia jadi dokter. Sesudah dia jadi dokter, dia menjadi dokter ahli, kebetulan ahli THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dan kemudian ayahnya banyak mengirimkan pasien kepadanya, pasien yang merupakan sebetulnya penyanyi-penyanyi opera yang papanya pimpin. Datang ke tempat praktek Tomatis ini, sudah mengalami gangguan, kalau tampil itu kok jelek sekali, biasanya dulu top. Lalu Tomatis periksa, wah ternyata karena mereka itu terganggu pendengarannya, saking menyanyi itu biasa keras, sampai getaran yang sangat tinggi sekali, merusak pendengaran mereka. Jadi Tomatis kemudian menyelidiki bahwa hubungan antara telinga dengan kehidupan manusia itu sangat besar sekali pengaruhnya, saudara-saudara. Anak-anak yang terkebelakang, anak yang kelihatan bodoh, orang-orang yang depresi, bahkan anak-anak autis, menurut Tomatis dia selidiki, menurut teorinya, itu adalah karena gangguan pendengaran. Anak autis itu, menurut teori Tomatis, adalah karena disebabkan oleh kondisi di dalam diri si anak yang tidak dapat mendengar suara ibunya sendiri ketika di dalam kandungan. Jadi dia mengadakan banyak riset. Anak-anak seperti itu diberikan suatu kesempatan mendengar suara ibunya kembali lewat sebuah alat dan filter-filter seperti ketika suara dalam kandungan. Dan banyak anak-anak autis itu mendadak bisa tertawa begitu gembira. Mereka mengenali inilah suara ibunya dulu ketika mereka di dalam kandungan. Pendengaran itu sangat penting sekali. Di dalam teori Tomatis, dia sangat menekankan prinsip seperti ini, bahwa the voice does not produce what the ear does not hear. Kalau telinga nggak bisa dengar, suara tidak bisa menghasilkan seperti yang mestinya dia dengar. Ini sangat masuk akal sekali. Saudara, orang bisu, mengapa orang bisu? Apa yang menyebabkan orang bisu? Ya, dia lahir jadi bayi, kemudian dalam pertumbuhannya, loh kok tiba-tiba ketahuan dia nggak bisa bicara, bicaranya au, nggak bisa menirukan suara mamanya, panggil papa mama nggak bisa. Mengapa? Penyebab utama itu adalah telinga. Bisu didahului oleh tuli. Karena dia tuli, tidak bisa mendengar bahasa yang kita pakai, akibatnya dia tidak bisa bicara. Di dalam menyanyi, saudara-saudara, orang diajar bagaimanapun dia tidak bisa. Mengapa? Dia punya sistem pendengaran musikalnya itu kurang. Ada orang belajar bahasa sangat lambat karena sistem pendengaran musikalnya juga tidak cukup. Jadi Tomatis membuktikan bahwa pengaruh pendengaran sangat penting sekali dalam kesejahteraan manusia. Dan demikian juga musik sangat berpengaruh kepada kesejahteraan kita. Hari ini kita bicara mengenai musik dan kesehatan lahir batin. Batin yang sehat, kondisi hati yang damai sejahtera, menghasilkan kondisi fisik
yang sehat juga.